Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pada hari-hari ini adalah hari di mana saudara kita, orang tua kita, bahkan kakek nenek kita sedang melaksanakan proses ibadah haji di tanah suci Mekah. Bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita agar dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga kita sebagai umat muslim dapat sempurna melaksanakan seluruh rukun Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, ketika para jamaah haji yang sekarang sedang melaksanakan proses ibadah haji, maka kita yang berada di sini disunahkan untuk merayakannya. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan berbagai ritual selama mereka melaksanakan ibadah haji. Di antaranya kita disunahkan untuk berkurban, atau nanti kita melaksanakan salat Idul Adha. Hal itu merupakan bentuk syiar agama dan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya mendekatkan diri kepadanya. Serta kita pun mengharapkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita berkurban sejatinya kita telah melaksanakan berbagai macam ibadah, antara lain kita mengorbankan hawa nafsu kita dari cinta harta, kita menolong sesama muslim, bersedekah, dan itu pun sebagai bentuk kita dari silaturahim. Sahabatku yang berbahagia, pada momen-momen ini juga kita diingatkan kembali dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hampir saja menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Menurut para mufassir, sebelum terjadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, sejatinya Allah SWT telah memberikan pendahuluan kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk mimpi, di mana beliau bermimpi sebanyak 3 kali. Pertama, ketika pada tanggal 8 Zulhijjah, di mana tanggal tersebut dinamakan dengan hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya. Namun mimpi tersebut belum sanggup beliau ceritakan kepada anaknya, melainkan beliau kaget sehingga merenung, berpikir, apakah mimpi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari situlah sebab mengapa hari tersebut pada tanggal 8 Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah, karena Tarwiyah itu mempunyai makna, yaitu hari perenungan. Kemudian pada hari berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kembali dengan peristiwa yang sama, sebagai bentuk kepastian bahwa ini memang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah beliau paham bahwa mimpi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau memberitahu mimpi tersebut kepada anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim memberitahu kepada Nabi Ismail dengan tujuan agar Nabi Ismail memberikan pendapatnya tentang mimpi tersebut. Kemudian pada malam tanggal 10 Zulhijjah, beliau pun bermimpi kembali untuk ketiga kalinya dengan peristiwa yang sama. Karena sang ayah sudah yakin bahwa mimpi tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada pagi harinya dilaksanakanlah penyembelihan terhadap Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Nabi Ismail telah sampai pada umur baligh, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Maka Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Saudaraku sekalian, pada ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana etika seorang ayah ketika ingin melakukan sesuatu terhadap anaknya. Sang ayah meminta pendapatnya terlebih dahulu, tidak serta-merta membuat keputusannya langsung. Begitu juga dengan akhlak sang anak yang patuh kepada ayahnya, membantunya untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kemudian ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, ternyata wahyu datang kepada beliau. Wahyu datang kepada beliau untuk tidak menyembelihnya, yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Sebagaimana pada ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membandingkan anaknya di atas pelipisnya, lalu kami panggil dia. Allah panggil Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah mempercayai mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Saudaraku sekalian, dari peristiwa inilah sunnah berkurban dilaksanakan. Kemudian syariat menguatkannya melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa ini juga kita dapat mengambil pelajaran bagaimana pengorbanan seorang ayah. Demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau rela mengorbankan anaknya. Padahal Nabi Ismail merupakan anak yang sangat beliau cintai, karena diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai anak setelah beliau berumur sekitar 90 tahun. Anak yang sudah didamba-dambakan selama berpuluh-puluh tahun, tetapi setelah beranjak dewasa, Allah SWT perintahkan beliau untuk menyembelihnya. Hal ini merupakan salah satu cobaan yang terberat yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam demi ketaatannya kepada Allah SWT. Dengan begitulah beliau diberikan gelar ulul azmi oleh Allah SWT. Saudaraku yang berbahagia, melalui peristiwa ini Allah SWT ingin mengajarkan kepada kita bahwa bentuk cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya adalah sebuah simbol cintanya seorang hamba kepada dunia yang harus disembelih, harus dilepaskan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang anak, istri, harta, jabatan, dan yang lainnya yang ada di dunia ini hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan dikembalikan kepadanya. Kita boleh mencintai anak kita, bahkan memang harus mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai harta, bahkan jabatan yang kita pegang. Akan tetapi jangan sampai rasa cinta kita kepada hal itu semua melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kehilangan anak, istri, harta, jabatan,
kita akan mengalami kesedihan yang mendalam, stres, atau bahkan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian, dari uraian singkat ini, semoga kita dapat mengikuti akhlak keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat dan pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan cintanya kepada anak demi patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti akhlak Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang bijaksana, meminta pendapat anaknya terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu terhadap anaknya. Dan semoga kita juga dapat mengikuti akhlak kesabaran Nabi Ismail alaihissalam yang taat dan pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada ayahnya sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Semoga kita bisa mencontoh akhlak-akhlak beliau, akhlak-akhlak para nabi kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.